Akbar Dinata, kelihatan sudah kelihatan ininya? Sudah kelihatan, dokter. Oke. Nah, jadi kenapa kita penting untuk belajar ini hernia ya? Karena hampir hampir semua atau kebanyakan laki-laki ya itu sering mengalami gangguan atau kelainan yang kita kenal dengan hernia. Kalau di dusun bilang ini turun berok. Ya. Hernia merupakan kelainan penyebab daripada ileus obstruksi yang paling tinggi di negara-negara berkembang, termasuk di Indonesia. Jadi kalau kamu ada pasien dengan ileus obstruksi, jangan lupa periksa ada hernia dia apa enggak. Ya. Bisa macam-macam hernia, hernia yang di dalam tidak ketahuan, tapi hernia yang di luar kita bisa ketahuan ada benjolan ya yang muncul dari dalam rongga abdomen keluar. Apa itu isinya? Isinya usus, isinya omentum, ya, bisa kolon, bisa ilium, bisa jejunum. Kadang-kadang malah pada perempuan pernah saya dapati isinya uterus. Kemudian pada laki-laki tua ada isinya buli-buli malah. Ya. Jadi pada dasarnya itu ada organ-organ yang dari intraabdomen yang keluar melalui defek ke eh, keluar dari dinding abdomen. Kita kenal dengan hernia ya, macam-macam hernia. Oke, mana ininya ya? Oh, ya, kita akan teruskan ya. Oke. Halo, kedengeran suaranya? Halo, Terdengar, dokter. ya, jadi itu ya airnya tadi itu ada yang kelihatan di luar seperti ini, bisa ada yang di inguinal, yang paling sering bisa di femoral, bisa di dinding abdominal, di umbilikal, bisa itu juga bekas operasi namanya hernia eksisonal. Nah ini, nah jadi hernia itu ada bagian-bagiannya, ada kantongnya, yang pasti hernia itu harus ada kantong hernianya. Nah, terus dia ada isi hernia bisa tadi bisa usus, bisa omentum, ya organ-organ visceral. Terus juga ada locus minoris cestusnya, ini titik keluarnya yang paling lemahnya. Nah, biasanya kalau dia di inguinal ini ada cincinnya, cincin hernianya. Kalau dia locus minorisnya, kalau yang hernia yang direct atau yang medialis itu bisa di titik lebahnya. Nah, terus dia juga ada lehernya. Lehernya bagian yang paling sempitnya dari ini kantong hernia. Nah, terus hernia ini secara umum adalah benjolan yang ditutupi oleh kulit. Ada juga nanti subkutis. Nanti di bawahnya itu ada kantongnya. Kantongnya ini merupakan peritoneum. Nanti juga di bawahnya ada isinya. Isinya bisa tadi bisa usus, bisa omentum, ya intinya isinya adalah organ-organ visceral. Nah ini klasifikasi hernia berdasarkan arah herniasinya. Yang pertama ini ada hernia eksterna. Nah hernia eksterna ini hernia bisa kita lihat dari luar, ada benjolannya. Yang pertama ada hernia inguinal. Nah inguinal ini nanti ada yang medial,
atau direct, atau ada juga yang lateralis, yang indirect. Terus ada juga hernia femoralis, ada juga hernia umbilicus, ada hernia epigastrika, ada hernia lumbalis, ada hernia semilunaris, ada hernia perinealis. Nah, itu tadi yang eksternal. Nah, ini ada juga yang internal. Nah, kalau yang internal ini, dia ini tidak kelihatan dari luar, nggak ada benjol dari luar, tapi isi hernia ini masuk ke rongga yang lain, misalnya dari organ abdomen masuk ke kafum toraks. Bisa contohnya ada hernia epipekibus lowi. Nah, ini nanti organ abdomen usus bisa masuk terjepit di foramen slow. Bisa ada juga namanya yang lain hernia bursa omentalis, bisa hernia mesenterika, bisa hernia retroperitonealis, bisa hernia diafragmatika tadi kalau isi dari abdomen masuk ke kafum toraks. Nah, kalau dia hernia eksternal ini dia adalah protusi yang abnormal dari organ-organ interabdominal melalui defek di dinding abdomen. Nah, 75%-nya ini terjadi di lipat paha, bisa hernia inguinalis yang direct sama bisa juga hernia femoralis. 10%-nya terjadi di ventral hernia, atau bisa juga hernia institusional bekas operasi. 3% terjadi di umbilikal. Nah, baru 3% tadi tempat-tempat yang lain. Terus hernia ini juga dibagi lagi. Yang pertama ada yang reducible atau namanya hernia reponibel. Hernia reponibel ini hernianya bisa kembali secara spontan atau bisa dikembalikan secara manual ke dalam intraabdomen. Jadi benjolan ini bisa dimasukkan kembali. Ada juga yang irreponibel. Nah, irreponibel ini dia benjolnya nggak bisa masuk lagi ke dalam kafum abdomen. Terus ada juga yang inkas rata. Nah, inkas rata ini dia terjadi gangguan pasasi usus. Biasanya pasiennya mual muntah, nggak bisa BAB, kembung. Nah, terus lama-lama kalau dia sudah mengganggu aliran darah dari usus, sudah terjadi kompromis dari suplai darahnya, itu namanya hernia strangulata. Kalau hernia strangulata ini lama-lama dia bisa jadi gangren, busuk dia isi dari hernianya, ususnya jadi busuk karena kejepit pembuluh darahnya. Nah, kalau dia di lipat paha, nah ini indirect. Kenapa namanya indirect? Karena dia merupakan hernia yang terjadi karena gagalnya obliterasi dari proses vaginalis. Jadi proses vaginalis itu bagian dari peritoneum ya, yang nanti jadi tempat turunnya testis sampai ke skrotum. Nah, normalnya dia terobliterasi, tertutup. Nah, tapi kalau dia ada defek, dia tidak tertutup, itu bisa jadi terjadi hernia di situ, bisa usus masuk ke situ. Nah, makanya namanya dia indirect atau namanya lateral. Nah, ini segitiga Hasselbalch ya. Segitiga Hasselbalch ini batasnya ya ada ligamentum inguinal di bagian bawah ya. Terus di bagian atasnya ini batasnya ini ada fasa epigastrika inferior. Lalu di bagian medial ini ada lateral border dari musculus rectus abdominis. Dia bentuknya seperti segitiga, makanya namanya segitiga Hasselbalch. Nah, bila terjadi kelemahan atau defek pada fascia transversalisnya yang merupakan lantai dari segitiga ini, bisa terjadi hernia inguinal direct atau nama lainnya yang medialis. Jadi tadi kalau yang indirect, yang lateralis itu terjadi karena proses vaginalis yang gagal terobliterasi,
sehingga ada celah di situ usus bisa masuk. Nah, kalau yang direct ini terjadi karena kelemahan dari segitiga selebah ini. Nah, terus ada juga yang lain hernia femoralis. Nah, hernia femoralis ini biasanya pada perempuan. Nah, ini hernia femoralis ini dia terjadi jika hernianya kantongnya itu lewat di bawah trakus iliopubik dan di bawah ligamentum inguinal ke paha atas. Nah, hernia femoralis ini merupakan hernia yang paling sering berisiko tinggi untuk terjadi incastrata dan strangulata karena dia defeknya yang paling kecil dibanding dengan hernia inguinal. Nah, ini tadi ya, jadi insidensi terjadi untuk terjadi strangulata pada hernia femoralis ini lebih tinggi dibandingkan dengan hernia inguinal, ya, karena tadi defeknya lebih kecil. Nah, penyebabnya apa hernia? Hernia ini salah satu sebabnya bisa karena meningkatnya tekanan intraabdomen dan bisa juga terjadi karena melebarnya internal ring dari inguinal. Nah, jadi kalau misalnya tadi ya, eh, kalau hernia yang direct tadi terjadi karena eh, kelemahan fascia transversalis di area segitiga selebah. Nah, terus kondisi apapun yang secara kronis bisa meningkatkan tekanan intraabdomen, ini dia bisa menyebabkan terjadi hernia, misalnya obesitas, terus bisa juga orang-orang yang suka mengangkat berat atau weightlifting, batuk lama, terus bisa juga konstipasi yang kronis, jadi dia harus mengedan setiap hari BAB. Tapi juga orang-orang dengan pembesaran prostat, jadi dia setiap BAK harus mengejan dulu, itu kan meningkat tekanan abdomen, bisa terjadi hernia. Nah, terus juga bisa juga pasien-pasien dengan sirosis hepatis yang sudah terjadi asites, itu juga bisa menyebabkan hernia karena asites itu meningkatkan tekanan abdomen. Juga pada ibu-ibu hamil, nah salah satu juga penyebabnya bisa juga pasien-pasien yang dipasang CAPD, ya, CAPD untuk pengganti cuci darah yang dipasang di abdomen. Nah, bisa juga ada pembesaran organ-organ di pelvis yang lainnya, bisa juga tumor. Jadi tadi kalau kelemahan di segitiga selebah itu, ya, jadi menyebabkan kelemahan fascia transversalis. Jadi fascia transversalis itu lantai dari segitiga selebahnya itu bisa terjadi karena usia tua juga. Untuk penanganannya, yang pertama bisa konservatif. Jadi konservatif ini terbatas, hanya kita lakukan reposisi. Jadi kalau dia hernianya keluar, kita masukin, terus kita kasih penyangga atau penunjang untuk membentangkan si hernia. Biasanya dikasih korset setelah direposisi. Nah, yang kedua operatif. Jadi pengobatan operatif ini merupakan satu-satunya pengobatan hernia inguinalis yang rasional. Jadi prinsipnya ini operasi hernia adalah herniorrhaphy, ya. Herniorrhaphy ini ada dua. Jadi yang pertama itu herniotomi, kantong hernianya itu kita buka, isinya kita masukkan lalu kita ligasi kantongnya, lalu di hernioplasti. Hernioplasti ini kita memperkuat defeknya agar tidak terjadi hernia lagi. Nah, itu namanya herniorrhaphy. Jadi herniorrhaphy itu gabungan herniotomi dan hernioplasti. Ya, jadi hernia inguinal ini harus selalu di repair atau dioperasi kecuali ada kondisi tertentu, ada kontraindikasi, ya. Nah, jadi pasien semua usia, ya, kalau dia ada hernia inguinal itu harus dioperasi. Ya, kalau dia tidak dioperasi, besar komplikasinya. Bisa terjadi incastrata, bisa jadi strangulata, malah jadi nanti lebih besar lagi risiko operasinya dibandingkan dia datang pada saat awal-awal. Nah, apabila kalau pasiennya ini sudah ada peningkatan leukosit, peritonitis, atau pada saat kita operasi kantong hernianya ini ada
cairan atau darah yang warna gelap. Nah, itu harus kita explore itu abdomen, berarti kita laparotomi. Kemungkinan sudah terjadi kebocoran strangulata terus dia bocor si kantong hernianya itu. Jadi untuk metode herniorapi tadi, yang paling sering digunakan ini dulu itu Basini, teknik Basini. Jadi teknik Basini ini dia mengaproksimasi tadi collagen tendon tadi ke puput ligamen dengan tetap mempertahankan funiculus spermaticus pada posisi anatomisnya, yaitu di bawah aponeurosis dari musculus eksternal obliquus. Nah, jadi seiring perkembangan zaman sekarang sudah bisa juga untuk operasi hernia itu pakai teknik laparoskopi ya, minimal invasif. Nah, jadi dalam 15-20 tahun terakhir ini, repair hernia dengan mesh ini meningkat popularitasnya, jadi lebih sering dibandingkan dengan tadi yang bas ini ya. Bas ini tadi nggak pakai mesh, jadi dia hanya dijahitkan saja defeknya, didekatkan. Nah, kalau yang ini pakai mesh. Jadi dalam 15 sampai 20 tahun terakhir ini dia lebih sering digunakan yang pakai mesh ini karena dia lebih superior dibandingkan dengan yang tidak pakai mesh tadi. Ada juga ini nama teknik lainnya juga ada hashtag repair. Dia ini mirip dengan bas ini, tapi dia repairnya dijahitkan dari ini ya, spermatic cord-nya diletakkan di bawah dari aponeurosis musculus obliquus alternus. Ada juga ini cara repair, McVeigh repair. Dia ini mirip seperti bas ini, tapi dia menggunakan insisi relaksasi ya, biar tidak tension. Kalau bas ini tadi dia tension dia, jadi tegang jaringannya itu kita dekatkan. Nah, kalau teknik McVeigh ini kita buat insisi lagi di otot-ototnya biar dia rileks. Jadi gimana prognosisnya? Ya, jadi prognosisnya tergantung ya. Kalau dia masih ada sumber penyebab hernianya, misalnya masih ada batuknya, masih ada sakit BPH-nya, masih ada konstipasinya, masih suka angkat berat ya, nanti dia bisa terjadi rekurensi. Jadi kalau orang-orang hernia ini sudah operasi, ya bagusnya dihilangkan dulu ininya, penyebabnya ini. Batuknya dulu disembuhkan. Atau misalnya dia BPH, dioperasi dulu prostatnya, baru dioperasi hernianya. Karena kalau dia operasi hernia tapi dia masih ada gangguan BAK-nya karena prostat, dia nanti lagi rekuren lagi, dia residip lagi. Ada juga ya tipe-tipe hernia yang lain. Misalnya hernia umbilikal pada dewasa, ada juga hernia epigastrika. Nah, ini hernia epigastrika ini dia protusi atau penunjukan organ ini melalui linea alba di atas level umbilikus, atau bisa juga namanya ventral hernia. Nah, ini karena internal atau ventral hernia ini karena insisi. Jadi kalau pasien bekas operasi, dia bisa terjadi hernia insisional. Jadi bekas jahitan operasi kita itu jebol. Nah, jebol keluar dia hernia dari situ. Ada juga yang langka ya, beberapa hernia yang langka yang bisa terjadi, rare case. Pertama itu ada litters hernia. Nah, litters hernia ini terjadi kalau hernia kantong hernia itu isinya di verticulum-macel. Nah, di verticulum-macel ini kelainan bawaan ya, dia ada di vertikal di ileumnya. Atau ada juga spigelan hernia. Nah, ini spigelan hernia ini hernia ventral yang terjadi di linea semilunaris. Jadi linea semilunaris ini dia ini di antara musculus rectus abdominis sama musculus oblique externus. Nah, terus ada juga dorsal atau lumbar hernia. Dia ini di belakang keluarnya dia lewat dinding abdominal posterior. Terus ada juga obstructor hernia. Obstructor hernia ini hernia interna ya, di dalam, dia nggak kelihatan dari luar.
Jadi dia herniasnya lewat dari foramen obturator. Biasa terjadi sering pada perempuan tua. Ini sulit dia didiagnosa ini karena nggak kelihatan ya dari luar ini. Biasanya ketahuan intraoperatif atau bisa juga dari CT scan. Terus ada juga hernia perineal ini tadi protusi hernianya ini lewat dari lantai perineum ya karena kelemahan otot-otot dan fasia. Terus ada juga interparietal hernia. Nah ini kantong hernianya ini dia lewat ini abdomen tapi dia eh, tidak keluar seluruhnya, dia masuk di antara lapisan-lapisan dinding abdomen. Terus ada juga hernia sciatica, dia ini yang paling langka hernianya dari hernia tadi dinding abdomen, dia ini hernianya ini melalui foramen sciatica. Terus ada juga traumatic hernia. Jadi ini hernia yang dinding abdomen terjadi karena ada trauma tumpul dari dinding abdomennya. Jadi dia kecelakaan terus keluar hernia karena kalau dia benturan di abdomen makanya kan terjadi peningkatan tekanan intraabdomen secara tiba-tiba. Ya kalau dia peningkatan tekanan abdomen secara tiba-tiba, dia akan cari locus minoris atau tadi bagian yang terlemah di dinding abdomen. Bisa dia ke atas, ke torak, bisa juga dia ke inguinal, bisa juga ke umbilikal. Terus diagnosis banding ya, jadi diagnosis banding untuk benjolan di sela paha itu harus selalu dipikirkan hernia, bisa hernia inguinal, bisa hernia femoral, terus ada juga tumor-tumor jinak seperti lipoma bisa juga. Terus bisa juga limfadenitis atau peradangan pada konjungtiva bening kan di lipat paha itu banyak juga dia konjungtiva bening. Bisa juga itu dia merupakan suatu limfadenitis atau limfadenopati. Bisa juga abses, abses di inguinal atau kalau dia benjolannya sudah sampai ke skrotum, bisa juga kita diagnosis banding dengan hematom, bisa juga dengan varikokel, dengan hidrokel, ya dengan tumor testis juga bisa. Dengan torsi testis juga bisa kalau memang benjolan sudah sampai ke ke skrotum atau kalau dia benjolannya di inguinal antara di inguinal sampai skrotum bisa juga kita diagnosis dengan ectopic testis atau bisa juga dengan UDT atau bisa juga kita diagnosis dengan aneurisma atau pseudoaneurisma dari pembuluh darah. Nah ini klasifikasi ini khusus untuk hernia inguinal ya. Ada tipe 1 ini hernia indirect ya tadi dengan cincin internal ring normal. Tipe 2 hernia indirect dengan pembesaran pada internal ring, tapi untuk floor dari inguinal ini intak. Nah, tipe 3 ini ada defek di dinding posteriornya, bisa 3A ini dari direct inguinal hernia tadi yang medialis, atau bisa juga indirect tapi dengan pembesaran cincin internal dan dengan kerusakan dari lantai dari inguinalnya itu. Nah, misalnya bisa bisa juga dia besar sekali hernianya, bisa sliding ya. Kalau sliding hernia ini dia organ-organ retroperitoneal yang masuk ke kantong hernianya. Atau terjadi pantalon hernia. Pantalon hernia ini gabungan antara hernia indirect dan direct. Jadi ada dua-duanya. Terus yang tipe 3C ini hernia femoralis. Nah, kalau dia tipe 4 ini berarti rekuren dia residip ya. Sekian ya, terima kasih. Apa ada yang mau nanya? Izin bertanya dokter. Mana lagi Mbak? Link kuisnya itu Mbak. Izin Ya bertanya boleh, dokter. siapa namanya? Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridwan Amanda Putra dari kelas Gamma Dok. Siapa yang mau nanya? Ya, Saya, boleh. jadi tadi kan Ya. hernia itu ada reductable, incarcerata dan juga strangulata ya dok. Nah untuk tata laksana dari Ya. incarcerata dan strangulata tadi bagaimana dok? Karena kalau reductable kan tadi dapat Hmm. diterapi secara konservatif,
didorong kembali masuk ke Ya, dalam. Sedangkan untuk ya. inkarserata dan strangulata tadi seperti terjebak begitu dok. Jadi bagaimana tata laksana awalnya dok? Terima kasih. Hmm. Jadi semua hernia itu ya tata laksana kan itu operasi. Nah, kalau dia yang irreparable itu kita bisa operasinya elektif. Ya, elektif itu artinya bisa terjadwal. Misal pasien datang ke poli hari ini, kita bisa jadwalinnya besok, lusa, atau minggu depan. Nah, tapi kalau dia inkastrata atau strangulata, berarti ini sudah tanda-tanda emergensi. Ya, jadi harus kita tanda emergensi. Apa emergensinya? Kan kalau dia inkastrata, dia sudah ada gangguan pasasi usus ya. Pasiennya mual, muntah, perutnya kembung. Ya, jadi kita tahu sana di emergensi. Yang bisa kalian lakukan untuk pasien-pasien kastrata ini pertama, pasti kalau dia mual muntah harus dipuasakan dulu, dipuasakan, dipasang infus, pasang cairan, ya, dipasang kateter untuk evaluasi apakah cairan kita berhasil atau tidak. Nah, terus kita kasih eh, oksigen dan antibiotik ya untuk yang lintas rata. Nah, dan untuk lintas rata ini harus dioperasi sito ya atau emergensi. Jadi itu kalau lintas rata dia kan sudah terjadi gangguan pas atau ileus. Jadi kita harus penatangannya mirip seperti ileus ya tadi puasa, kasih cairan, kasih antibiotik, pasang kateter ya. Nah, terus kalau strangulata gimana? Nah, strangulata ini gimana bedanya dengan castrata? Kalau yang castrata dia benjolannya biasanya nyeri, nyerinya ini kolik yang timbul sesuai dengan pasas usus. Ya, tapi kalau dia nyerinya sudah menetap, terus-terusan, ischemic pain namanya itu sudah mengarah ke strangulata. Bagaimana teksturnya sama seperti yang castrata ya, dipuasakan, dikasih cairan, dipasang kateter untuk menghitung cairan, dikasih antibiotik, lalu bila perlu dikasih oksigen dan disiapkan untuk operasi emergensi. Nah, biasanya kalau dia ada strangulata ini kita edukasi. Kemungkinan operasinya ini nggak cuma hernianya aja, tapi harus dibuka perutnya juga di laparotomi karena kalau dia sudah ada tanda strangulata berarti kemungkinan sudah busuk dia ususnya. Kalau dia busuk, kita harus potong yang busuknya di stoma dulu dia biasanya. Yang penting itu edukasi ke pasiennya. Ya, jadi dari dia masih reponibel pun sudah diserahkan operasi. Jangan dia nungguin castrata dulu, apalagi strangulata baru dioperasi itu semakin sulit nanti operasinya. Nah, udah jelas apa belum jelas kira-kira? Baik, sudah jelas dok. Terima kasih banyak. Ada lagi mau nanya? Izin bertanya dokter. Siapa? Metia Nusakiwa dokter dari Alfa. Ya, boleh. Karena izin dokter bertanya untuk hernia ini apakah selalu leukositnya naik lebih dari normal atau bisa aja normal karena pernah dengar juga leukositnya tinggi itu kalau udah bocor aja itu bagaimana ya dok? Terima Jadi kasih. hernia ini kan ini bukan suatu infeksi ya. Nah, tapi untuk leukosit ini kan dia merupakan salah satu penanda inflamasi ya. Jadi kalau dia leukositnya meningkat dan ada tanda infeksi, ya itu bisa jadi merupakan suatu tanda dia sudah strangulata. Tapi kalau pasien-pasien yang hanya irreparable, dia tidak terjadi dia peningkatan leukosit, kecuali dia misalnya penyakit lain ya. Misalnya pasiennya lagi batuk atau lagi apa, mungkin bisa juga naik leukositnya. Cuman kalau dia hanya hernia saja, dia nggak meningkat leukositnya. Nah, apabila kalau pada pasien hernia ini kita temukan leukositnya meningkat sampai 13.000, 14.000, itu kita curigai sudah terjadi minimal inkas rata. Dia sudah minimal inkas rata atau bisa juga sudah strangulata, dia sudah iskemik. Kalau dia iskemik, ininya khususnya terjadi translokasi bakteri dari dia mukosa ke sistemik. Nah, itu dia bisa terjadi peningkatan leukosit. Ya, itu sudah tanda-tanda dia strangulata ya kalau sudah meningkat leukositnya. Apa udah jelas? Baik dokter, jadi kalau untuk hernia biasa tapi leukositnya naik itu kemungkinan karena ada Ya, penyakit lain seperti mungkin ada batuk. sakit lain ya mungkin batuk-batuk atau apa kan. Kalau dia hanya hernia dia nggak meningkat, kecuali dia sudah strangulata. Oke, baik, terima kasih dokter. Ya, ada lagi yang mau nanya?
soalnya aplikasinya enggak. Soal ini. Hah? Sudah dikasih. Bukan kita kirim masuk sini ya. Ada lagi yang mau nih, yang mau nanya. Yang kelas mana yang belum nanya tadi? Kelas beta belum nanya ya, kelas beta. Ramadhan itu tanda, coba nanya. Ada nggak orangnya? Halo, Dapat. ya halo. Ada orangnya Ramadhan itu tanda. Izin dok, saya dok. Ya, ya, mau nanya apa? Belum nanya kelas ini, beta tadi. Penyakit ini ada kemungkinan kena di ginjal dok. Apa? Kenapa? Izin bertanya dok, apakah penyakit ini ada kemungkinan terkena di ginjal dok? Hernia tekanan di ginjal. Kalau tadi ada ya namanya sliding hernia ya. Sliding hernia itu hernia yang kantongnya isinya organ retro. Cuman kalau ginjal belum pernah ada sih laporannya kalau hernia sampai ginjal yang keluar. Kalau dia buli-buli sudah ada dia. Ada beberapa kasus hernia pada laki-laki tua kita temui keluar tuh buli-buli. Cuman kalau ginjal belum ada rasanya. Laporannya sampai ketemu hernia isinya ginjal di inguinal ya. Baik, terima kasih banyak dok. Ini maaf ya dok, ini ngelag soalnya jadinya suara saya putus-putus dok. Apa lagi yang mau nanya? Nggak ada lagi nanya, Mbak. Gimana, Mbak? Soalnya ada soal. Gimana? Ya, gimana ngirimnya? Cak mana, cak mana? Boleh, Mbak, jenisnya enggak? Kita ini ya, kerjain soal ya sekarang ya. Kalau nggak ada yang mau nanya lagi, berarti kita kerjain soal ya sekarang ya. Turunnya apa dia kriminalnya itu? Nah, kalau pada perempuan ini ya ligamen temporal tundum. Nah, itu bisa juga tuh dari situ keluar dia ke inguinal, tapi memang jarang.
jarang sekali. Ya, ada lagi yang mau nanya? Izin dokter, Siapa nih? Gifari dokter dari Ya Beta. boleh, Saya izin boleh. bertanya dok, untuk prognosis dan dari dia yang sudah inkarserata dan Hmm. strangulata gimana itu dokter? Nah, jadi kalau dia sudah inkarserata, sudah strangulata, itu prognosisnya lebih buruk ya daripada dia masih reponibel atau reponibel ya. Jadi kalau dia sudah strangulata, berarti dia sudah terjadi iskemik kan di ususnya itu sudah terjadi iskemik, sudah bisa terjadi kebocoran. Ya, kalau dia sudah strangulata, mukosnya iskemik, dia bisa tadi ya terjadi perpindahan atau translokasi bakteri dari mukosa usus ke sistemik yang selama ini mukosanya itu intak sehingga tidak bisa bakteri itu masuk ke sistemik jadi masuk dia. Nah, itu bisa terjadi sepsis. Biasanya sudah dioperasi, operasinya bagus, pasiennya meninggal karena sepsis. Ya, jadi itu dia makanya lebih semakin cepat dia dioperasi ya, semakin bagus. Jangan tunggu inkastrata apalagi strangulata ya. Baik Apa dokter, terima ada yang kasih. ya, ada yang mau nanya? Kalau nggak ada nanti saya yang tanya. Saya yang tanya ya. Coba tadi siapa itu? Ramadhani tadi. Gimana cara kita bedakan benjolan di inguinal itu hernia atau bukan? Kenapa dok? Boleh diulang dok? Gimana cara kita membedakannya ya kalau benjolan di selap paha itu di inguinal itu hernia atau bukan? Gimana cara kita mendefinisinya atau membedakannya dengan yang lain? Cara membedakan benjolan di paha itu hernia atau benjolan lain dok ya? Ya, gimana caranya? Kalau kalau misalnya untuk yang hernia dok, kalau misalnya benjolan itu biasanya munculnya itu di lipatan selangkangannya di dekat pangkal paha. Terus dia itu khasnya itu biasanya munculnya saat batuk atau berdiri atau mengejan dok. Setelah itu dia itu hilang saat atau mengecil saat berbaring. Terus kalau misalnya biasanya ada terasa nyeri atau tidak nyeri dok kalau misalnya yang hernia dok. Kalau dia nyeri apa? Apa dok? Kalau dia nyeri apa? Hernia dok. Kalau misalnya ada nyerinya. Pasti nyeri hernia. Tidak, tidak, tidak pasti nyeri dok. Nah, jadi gimana bedanya? Oh, ini hernia, oh ini bukan ini. Bentar dok. Dari anamnesis dulu. Anamnesis dulu apa yang bedain? Eh, dari apa namanya Finjar tesnya juga dok. Dari anamnesis dulu kan apa kan kalau kamu periksa pasien kan anamnesis dulu. Nah, Iya, dari anamnesis dulu apa gimana bedanya? Kan banyak nih dirinya nih benjolan di lipat paha kan.
Gimana bedainnya? Mungkin kalau misalnya di anamnesisnya ditanyain ke apa ke pasiennya itu pada untuk benjolannya itu lokasi benjolannya di mana dok. Setelah itu ukurannya ukuran benjolannya di mana, terus untuk benjolannya itu apakah bisa masuk sendiri atau ditekan masuk dok? Jadi yang harus ditanya itu ya benjolannya itu keluar masuk atau tidak, itu yang paling penting ditanya. Apa benjolannya nggak masuk masuk atau dia kadang ada, kadang enggak, itu harus ditanya ya. Nah terus apa lagi? Eh, Bentar, ini apa yang memicu dan meredakan benjolan intinya dok? Apa? Apa yang Yang memicu memicu nyerinya. atau ya Kalau dia tidak nyeri, hmm, kalau dia nggak nyeri itu bentar. kalau lehernya nyeri nggak dia? Kalau misalnya ini kadang nyeri kadang tidak dok. Kalau lehernya itu tidak nyeri ya, kecuali dia sudah ingkas rata atau strangulata ya. Kalau dia nyeri sekali, benjolannya dari awal tidak keluar masuk, ada di situlah benjolannya. Terus dia nyeri sekali. Apa tuh? Boleh ulang dok? Ini ya dok. Kalau dia benjolan tidak keluar masuk, ada di situlah benjolannya. Terus dia merah, nyeri sekali, ya itu apa itu? Hernia bukan? Izin dok, bisa tidak hernia, kemungkinan bisa tumor juga dok. Tumor? Kalau dia Bisa. nyeri, dia bilang baru 1 minggu dok, benjolan tapi nyeri banget. Oh, satu minggu dok ya. Nyeri sekali dia bilang. Bisa jadi hernia dok. Kenapa hernia? Hmm. Ya, kalau dia nyeri, cari dulu teh tanda-tanda inflamasi. Jangan-jangan bukan hernia itu, cuman peradangan penyakit bening atau limfadenitis. Tapi bisa juga abses kan nyeri. Ya, terus apa lagi? Gimana cara kamu bedainnya? Misalnya benjolannya keluar masuk sudah sampai ke skrotum, nah itu apa itu readingnya tuh? Misalnya dia bilang benjolannya sudah ini dok, awalnya nggak sampai skrotum, sekarang sampai ke kantung kemaluan benjolannya. Mungkin jadinya itu hernia inguinalis scrotalis dok jatuhnya. Kalau misalnya sampai ke skrotum. Nggak ada ya hernia skrotalis ya itu ya. Nggak ada yang namanya hernia skrotalis. Adanya hernia inguinal tuh lateral dan medial atau direct indirect, nggak ada jadi namanya hernia skrotalis. Oh, indirect dok. Maaf dok. Nah, kalau misalnya dia benjolannya sudah sampai ke skrotum, nah, apa aja itu dedenya tuh? Jadinya dok. Ya apa tuh? Hidrokel Sudah dok. sampai ke skrotum ya benjolannya. Nah, gimana cara bedanya sama hidrokel? Cara bedain yang indirect sama varikokel dok ya. Hidrokel, tadi kan kamu bilang hidrokel tuh bisa. Nah, gimana cara bedainnya? Mungkin kalau misalnya ngebedainnya itu kalau misalnya mungkin dari penyebabnya dulu dok. Kalau misalnya varikokel kan eh, adanya pelebaran Hidrokel tadi kan? apa dok? Hidrokel. Tadi kamu ngomong hidrokel atau varikokel? Varikokel dok. Oh, gimana bedanya? Mungkin kalau misalnya bedainnya itu kalau misalnya kita lihat dulu bentuk benjolannya mungkin dok. Kalau Hmm. misalnya
varikokel itu kayak mungkin jatuhnya kayak kantong cacing gitu kalau misalnya berdiri. Tapi kalau misalnya yang itu dia tuh kalau misalnya apa namanya indirect itu kayak membulat kenyal gitu dok. Terus kalau misalnya pas anamnesis juga bisa ditanyain kalau misalnya untuk rasa nyerinya itu varikokel bisa em, berat berat atau tidak nyaman. Terus untuk nyerinya itu tidak nyeri hebat. Tapi kalau misalnya indirect itu bisa nyeri dan juga dia nyerinya hebat dok. Kalau misalnya untuk pas anamnesisnya. Nah, kalau dia beda dengan hidrokel gimana caranya? Oh, ini Kalau hernia. Ini bukan. ini hidrokel dok ya, bukan varikokel ya. Ya, kalau hidrokel gimana bedainnya sama hernia? Hidrokel sama yang indirect gitu ya. Hmm. Kalau misalnya yang hidrokel itu dia itu kayak kalau misalnya untuk isi benjolannya cairan di kantong skrotumnya. Tapi em, kalau misalnya yang indirect itu isi benjolannya itu jaringan perut dok. Terus kalau misalnya untuk pas anamnesis untuk nyerinya itu kalau misalnya yang indirect itu kan tadi itu bisa nyeri terus nyerinya hebat. Dan juga kalau misalnya yang hidrokel biasanya itu nggak terasa nyeri dok. Gimana dari pemeriksaan fisik bedainnya? Oh, ini hidrokel, oh ini hernia. Apa dok? Dari pemeriksaan fisik gimana cara kita bedainnya? Oh, kalau misalnya pemeriksaan fisiknya, kalau misalnya eh, yang indirect itu bentuknya itu kayak kenyal atau agak keras, dok. Tapi kalau misalnya hidrokel Ada itu bulat, bulat terus lunak elastis gitu, dok. Kalau misalnya hidrokel, tes apa buat bedainnya? Ada nggak nama tesnya itu? tes center, dok. Iya, apa namanya? Eh, transiluminasi, dok. Nah, tes eliminasi ya. Jadi kalau dia transformasi positif, hidrokel dia. Terus ada lagi caranya gimana bedanya? Oh, ini usus. Oh, ini bukan usus isinya. Gimana? Oh, berarti yang indirect sama hidrokel lagi, dok. Iya. Bedanya ya. Bisa nggak pakai pemeriksaan fisik bedanya selain itu ada nggak caranya lain? Um, Oh, ini usus isinya hernia. Oh, ini bukan. Kalau misalnya kayak kayak apa namanya indirect itu kalau misalnya yang tadi kan bisa masuk kembali itu kalau indirect kalau nggak salah itu bisa dok kalau misalnya masih responsibel. Terus kalau Gimana? misalnya hidrokel itu tidak bisa ditekan masuk dok kalau misalnya hidrokel. Kamu dengerin aja pakai stetoskop itu di skrotumnya itu. Kalau ada suara usus, ya hernia dia usus isinya. Ya dok. Nah, ada lagi nggak yang mau nanya? Kalau nggak ada, kita soal ini. Sudah ini ya soalnya ya, sudah dikerjain. Sudah ada belum? Sudah dokter. Oh, sudah ya. Berapa lama waktunya ngerjain soalnya?
Kalau sudah nanti kita bahas ya, tapi kerjain dulu ya.
Sudah semua tadi ngerjain soalnya. Halo, Sudah, dokter. sudah ya? Sudah disubmit. Sudah, Sudah kita bahas ya soalnya ya. Coba yang bacain soal tadi siapa? Nomor 1 tadi. Siapa ketua kelasnya? Siapa tadi ketua kelasnya? Halo, halo siapa ini ketuanya ini? Berapa? Ada berapa ini yang ikut kuliah ini? Mana ketuanya? Halo dok, 25 ya? ini ketua kelas atau 25. ketua apa dok ini dok? Ada berapa kalian semuanya? Kalau total itu 241 dok. Nah, ini baru 235 yang submit. Masih ada yang belum. Ini lagi, 6 orang lagi. Hah? Oh, udah emang. Ada semua jawaban itu. Pakai AI lah yuk jawabannya yuk. Apa segala lah. Pakai AI mudah karena jawab ini pakai AI baik. 100 berarti. Ada 5 orang lagi yang belum submit siapa ya? Mana ketuanya nih? Baru 235 yang submit.
Ya dok, bentar dok, sedang diomongin ke angkatan dok.